Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis di dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ehwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Saya ingat, mungkin juga para yang sudah sepuh-sepuh ingat bagaimana dulu awal misi di tempat kita ini. Orang-orang atau romo-romo dari negeri Belanda ataupun Jerman ataupun
dari tempat lain. Datang ke sini, apa yang dilakukan? Mereka belajar bahasa Jawa. Sebelum bisa berbahasa Indonesia, mereka belajar bahasa Jawa. Supaya apa? Supaya dapat berkomunikasi dengan orang-orang Jawa. Belajar adat istiadat Jawa. Bahkan juga yang kita kenal yaitu Romo Van Lith yang di Muntilan, yang mengawali misinya itu melalui sekolah atau lewat pendidikan. Itu pun tadinya kita tahu bahwa sesudah beberapa waktu lamanya memang tidak punya tidak ada hasil. Tapi ketika mereka mereka belajar adat istiadat bahasa Jawa, kemudian lewat pendidikan, maka banyak orang baik laki-laki maupun perempuan mengenal Yesus dan dibaptis. Kalau hari ini gereja merayakan hari raya Tiga Raja ataupun 3 orang Majus, yang mereka dipimpin oleh bintang. Katakanlah itu sebagai satu bimbingan Allah, wahyu Allah. Kehadirannya di dunia ini mau dinyatakan, diwahyukan untuk segala bangsa. Di sini tidak ada lagi gua Natalnya di sana di gereja yang sudah dihancurkan. Di situ kita melihat orang-orang yang kadang-kadang itu 3 raja itu atau 3 orang Majus, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat. Boleh dikatakan mewakili semua bangsa, segala bangsa. Allah mewahyukan kehadirannya di dunia ini lewat alam semesta, lewat kehidupan adat istiadat, kebiasaan itu. Seperti saya sebutkan tadi, adat kebiasaan menjadi jalan orang dapat mengenal Yesus. Bahkan orang yang mempunyai kitab suci saja tidak bisa ataupun diingatkan oleh 3 raja yang mencari dan hilang di Yerusalem. Herodes bertanya di mana Mesias dilahirkan, dan dicarilah di dalam kitab suci, dan di situ ditemukan seperti yang kita dengar tadi, yang diambil dari kitab Nabi Mika, di mana Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis di dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi mereka yang punya kitab suci saja, dan ini yang sebenarnya sudah diwahyukan,
Di sanalah akan dilahirkan, tetapi tidak mengetahui, tidak tahu. Bahkan karena bimbingan bintang itu tadi, raja-raja yang bertanya akhirnya diketahui. Karena itu sebenarnya boleh dikatakan kalau romo-romo tadi dari negeri yang jauh datang ke sini lewat bahasa, lewat budaya, lewat adat kebiasaan apa yang hidup, dan itu sebenarnya juga merupakan wahyu, merupakan juga jalan bagaimana Allah lewat kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik dapat menuntun kepada Injil, kepada Yesus sendiri. Hari ini adalah juga hari kanak-kanak misioner. Anak-anak bukan hanya yang dewasa, anak-anak pun dipanggil untuk mewartakan Yesus, untuk memperkenalkan Yesus dengan caranya sebagai anak-anak. Supaya dengan demikian juga banyak orang mengenal Yesus. Marilah ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita menghargai budaya yang baik. Kita menghargai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan hidup bersama yang baik. Karena itu pun menjadi jalan orang ataupun Tuhan menganugerahkan dirinya, menampakkan dirinya kepada orang-orang itu, agar dengan demikian dia dimuliakan. Herodes tidak tulus menerima 3 raja atau 3 orang Majus itu pergi pulang lewat jalan lain, karena merasa bahwa mereka, Raja Herodes, tidak ikhlas menerima Yesus, menerima Mesias itu, bahkan menjadi saingannya sebagai raja. Marilah ibu bapak dan saudara-saudari, kita renungkan kebaikan Allah, pewahyuannya, sampai kita pun mengenal Yesus dan mencintainya lewat saudara-saudari kita yang memperkenalkan Yesus kepada kita. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.